Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan ini kembali lagi dengan saya Muhammad Ramdan. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan tilawah saya setelah sebelumnya kita sudah melakukan tilawah surah Al-Fatihah. Kita juga sudah analisis surah Al-Fatihah tersebut dari kaidah tahsinnya. Dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan tilawah kita, yaitu membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Insyaallah akan saya bacakan secara perlahan agar ikhwan-ikhwan semua yang ingin melancarkan bacaan Al-Qur'annya bisa mengikuti tilawah ini. Insyaallah dalam kesempatan ini saya akan bacakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah 1 sampai 5 secara perlahan, dan nanti kita akan ulas tahsin-tahsin dasar yang harus kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita akan lanjutkan dengan analisis ayat pada ayat yang sudah kita baca tadi. Perhatikan di sini di ayat pertama. Pada ayat pertama di sini ada dua huruf yang harus dibaca panjang. Yang pertama adalah huruf lam dan yang kedua adalah huruf mim. Panjang lam dan mim ini sama-sama dibaca 6 harakat. 6 harakat itu udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu metodenya dengan 3 mengayun suara. 3 mengayun suara itu berarti kita dengan cara mengayunkan tangan kita secara perlahan. Maka panjang lam dan panjang mim oleh karena sama-sama dibaca 6 harokat, maka harus sama durasi panjangnya. Tidak boleh ada yang lebih panjang. Selanjutnya di sini juga ada gunnah. Gunnahnya itu terletak pada mim bertasydid. Jadi mim bertasydid itu adalah tanda gunnah. Perlu diketahui bahwa tanda gunnah dalam Al-Quran itu secara sederhana dapat kita kelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah nun bertasydid, yang kedua adalah mim bertasydid, yang ketiga adalah nun sukun, yang keempat adalah tanwin, dan yang kelima adalah mim mati ketemu ba atau mim mati ketemu mim. Nah, itu tanda gunnah. Nah, di sini tanda gunnahnya adalah mim bertasydid, dan udah kita pelajari bersama bahwa metode baca gunnah itu adalah dengan ditahan selama 3 ketukan irama atau kita singkat TKI,
3 ketukan iram itu adalah 3 ketukan pelan. Tuk, tuk, tuk. Nah, itu 3 ketukan irama ya. Baik, untuk lebih mudahnya mari kita praktekkan kembali. Perhatikan di sini panjang lam 6 harokat, mimnya di sini gunnah terlebih dahulu 3 ketukan, lalu mim 6 harokat. Perhatikan untuk melihat metode 3 mengiun suara itu saya akan gunakan kursor ini ya. Jadi 1 ngayun, 2 ngayun, 3 ngayun misalkan gitu ya. Alif lam. Nah, itu. Jadi itu metode 3 ngayun ya. Alif lam. Nah, ya. Ulangi. Alif lam. Nah, gitu. Nanti di mim juga sama mim gitu ya. Baik, kita praktekkan. Alif lam mim. Nah, gitu ya. Selanjutnya di ayat yang kedua. Perhatikan di sini dari mulai kata zalika sampai fi. Kira-kira di sini ada berapa huruf yang harus dibaca panjang? Baik, kita hitung bersama-sama. Pertama di huruf za, kedua di huruf ta, ketiga di huruf la, keempat di huruf fi. Nah, keempat huruf di sini ini ada 3 huruf yang harus dibaca panjang, 2 harkat, za, ta, dan la. Di sini mesti harus 2 harkat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Metode panjang 2 harkat itu dengan 1 mengayun suara atau kita singkat SMS. Za, za, za. Nah, itu 2 harkat, 1 mengayun. Sama juga di ta, 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 ta misalkan. La, nah itu 2 harkat. Maka durasi panjang za, ta, dan la itu harus konsisten, harus seimbang, ya, harus sama durasinya. Sementara untuk panjang fi di sini, panjang fi ini kita boleh mengambil 2, 4 atau 6 harkat, ya. Karena di sini ada tanda panjang ketemu huruf h yang disukunkan. Maka boleh 2, 4 atau 6 harkat. Ketika kita membaca 2 harkat berarti di sini hanya 1 mengayun. Fi. Kalau 4 harkat berarti 2 ngayun. Fi. Kalau 6 harkat 3 ngayun. Fi. Nah, gitu. Terserah. Tapi biasanya untuk panjang-panjang yang di akhir ayat ini, di akhir kalimat ini biasanya dibaca panjang 4 harokat. Ya, ini berlaku untuk setiap yang di akhir ayat ya, yang ada sukun barunya atau yang di tengah ayat tapi disukunkan, berhenti kita di sana. Baik, kita praktekkan. Perhatikan sekali lagi, panjang za, ta, dan la harus sama durasinya 2 harkat. Sementara di fi itu kita misalkan ambil 4 harkat. Perhatikan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, ulangi sama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, gitu ya. Kita fokus stasinya di panjang dan gunah aja dulu ya. Selanjutnya, hudal lil muttaqin. Kata hudal lil muttaqin di sini kalau kita perhatikan hanya ada 1 aja yang harus dibaca panjang, itu pada kata kin. Kin di sini oleh karena di sini tanda panjang bertemu sukun, bertemu nun yang disukunkan, ya. Nunnya sebenarnya berharkat, tapi karena kita berhenti jadi sukun, ya. Maka panjang di sini 2, 4, 6. Oleh karena tadi kita di sini ngambil 4, maka di sini juga kita ngambil 4, ya, agar seimbang. Dan di sini tidak ada gunnah. Kalaupun misalkan di sini ada tanwin di sini tidak dibaca gunnah karena bertemu dengan huruf lam, ya. Jadi hanya masuk saja tanpa ditahan. Hudal lil muttaqin. Itu 4 harkat ya. Lanjut di ayat ketiga. Dari ayat ketiga kita analisis dari kata alladzina sampai sholah, ya. Dari kata alladzina sampai sholah sini. Kira-kira ada berapa yang harus dibaca panjang? Mari kita hitung bersama-sama. 1 zi, 2 nu, 3 ki, 4 mu, dan yang kelima adalah la, ya.
Apabila kita perhatikan di sini panjangnya ya 5 huruf yang dibaca panjang di sini 1 zi, 2 nu, 3 qi, 4 mu dan 5 la. Ada 4 huruf yang harus dibaca 2 harkat. Pertama zi di sini dibaca panjang 2 harkat saja. Tandanya ada kasrah bertemu ya mati. Yang kedua ada nu dibaca panjang 2 harkat juga, tandanya domah ketemu waw mati. Yang ketiga ki ini juga 2 harkat, kasrah ketemu ya mati. Keempat mu ini juga 2 harkat, domah ketemu waw mati. Nah sementara di huruf lah karena kita berhenti di sini ya, karena kita berhenti maka boleh 2, 4, 6 harkat ya. Tapi karena kita tadi di awal-awal sebelumnya kita ngambil 4 harkat di pilihan 2, 4, 6, maka di sini juga kita ngambil 4 harkat. Dan di sini tidak ada gunah sampai solah ya, tidak ada. Kita praktekkan ulang dan harus konsisten panjang zi, nu dan panjang ki dan mu-nya ya. Itu sama-sama dibaca 2 harkat saja, tidak boleh lebih. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Gitu. Ulangi lagi, lancarkan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 4 harkat di sini ya. Lanjut kita langsung dari kata wa mimma ya. Atau dari kata wa yuqimu aja baiknya ya. Dari wa yuqimuna sampai yunfikun di sini kita hitung yang panjang berapa? Pertama di ki, 2 mu, 3 la, 4 ma, 5 na dan yang ketujuh di kun ya. Kita perhatikan di sini ini panjangnya ya. Sebelum kata kun ini semuanya dibaca 2 harkat. Ki 2 harkat, mu 2 harkat, la 2 harkat, ma 2 harkat, na 2 harkat. Ada pertanyaan, kenapa di sini la jadi 2 harkat? Sementara tadi katanya 246. Tadi 246 itu karena kita berhenti. Tapi kalau kita wasol dari kata yukimuna sampai akhir di wasol, maka panjanglah hanya 2 harkat saja. Nah, baru di sini di kun ini boleh 246. Alasannya tanda panjang ketemu huruf yang disukunkan. Oke. Di sini kita lihat untuk ki tanda panjangnya adalah kasrah ketemu ya mati. Untuk mu adalah tanda panjangnya domah ketemu mati. La ada fathah berdiri, ma fathah ketemu alif, na fathah berdiri. Kun itu panjangnya sebentar. Di sini domah ketemu mati 246 ya. Untuk panjang kun karena kita mengacu ke yang sebelumnya walaupun 246 kita ngambil 4 harkat untuk menjaga keseimbangan. Baik. Kita praktekkan. Oh ya, di sini ada tanda gunah tidak kira-kira? Ayo, ada tanda gunah? Coba dihitung ada berapa tanda gunahnya? Ada ya, tanda gunahnya ada 2. Pertama di mim bertasdid, yang kedua ada di nun sukun ya. Jadi oleh karena di sini gunah maka harus ditahan. Metode gunah itu tadi apa? Ditahan selama 3 ketukan irama TKI. Tek tek tek, itu durasinya segitu. Sama juga di sini yunfikun, kalau ini mah tanda gunahnya mim bertasdid, kalau ini mah tanda gunahnya nun sukun bertemu fa. Maka harus gunah, ditahan juga di sini. Yungfi ditahan 3 ketukan. Menahannya sama, wa mim dan yung sama durasi menahannya 3 ketukan irama. Kita praktekkan. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah gitu. Dan satu lagi razaqo. Di sini ada huruf qaf mati, itu harus mantul, yang sering disebut dengan qalqalah ya. Jadi qaf di sini bacanya harus mantulnya ke o, tapi setengah harkat aja. Razaqo, tidak razaq, tidak ke e ya. Jadi mantul, tidak razaqna, tidak, tapi razaqona gitu. Baik, kita ulangi lagi.
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah gitu ya. Ya mungkin cukup segitu analisis yang kita pelajari di kesempatan ini, sampai 3 ayat aja, walaupun hanya sedikit tapi mudah-mudahan bisa difahami, bisa dipraktekkan, dan mudah-mudahan bacaan Al-Qur'annya semakin baik, semakin lancar. Tetap istiqomah dalam belajar Al-Qur'an. Insyaallah dengan kita istiqomah dalam belajar Al-Qur'an, dengan mempelajari Al-Qur'an, kita termasuk hamba terbaik atau umat terbaik Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau mengajar atau orang yang mau belajar Al-Qur'an ataupun mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan kebaikan dengan aktivitas kita mau mempelajari Al-Qur'an, menyimak video ini. Terima kasih. Kita kembali lagi di pertemuan berikutnya. Tetap ikuti channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.